Hai teman-teman semua. Hari ini saya akan membagikan kisah horor yang terjadi di Gunung Gede berdasarkan film Petaka Gunung Gede. Pastikan kalian duduk dengan nyaman karena cerita ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Maya dan sahabatnya, Paramita atau yang akrab dipanggil Ita, bersama 3 teman lainnya berencana mendaki Gunung Gede untuk menikmati keindahan alamnya. Sebelum mendaki, mereka mendapat peringatan dari penduduk setempat tentang berbagai pantangan yang tidak boleh dilanggar selama pendakian. Namun Ita, yang terkenal keras kepala, menganggap remeh semua peringatan itu. Awalnya pendakian mereka berjalan lancar, pemandangan hijau yang menyejukkan mata, kicauan burung, dan udara sejuk pegunungan membuat perjalanan terasa menyenangkan. Namun, ketika mereka beristirahat di pos pertama, Ita melakukan kesalahan fatal. Dia mengambil bunga langka yang seharusnya tidak boleh dipetik karena dianggap keramat oleh warga setempat. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara-suara bisikan misterius terdengar di sekitar mereka. Kadang terdengar seperti tangisan wanita, kadang seperti tawa anak kecil. Cuaca yang tadinya cerah mendadak berubah gelap dengan kabut tebal yang menyelimuti area pendakian. Saat malam tiba, teror semakin menjadi. Di dalam tenda, Maya terbangun karena mendengar suara Ita yang berbicara sendiri. Saat dilihat, Ita sedang duduk membelakanginya dengan rambut terurai panjang. Ketika Maya memanggilnya, Ita menoleh perlahan dan wajahnya berubah mengerikan. Pucat pasi dengan mata hitam legam, Maya berlari keluar tenda dalam kepanikan. Di luar, dia melihat sosok-sosok tinggi berselimut kabut berkeliaran di antara pepohonan. Suara gemerisik dedaunan bercampur dengan bisikan-bisikan halus yang memanggil nama mereka. Teman-teman yang lain juga mulai mengalami hal serupa. Ada yang melihat penampakan wanita berbaju putih, ada yang diikuti sosok anak kecil yang tertawa-tawa. Situasi semakin mencekam ketika satu persatu teman mereka menghilang secara misterius. Maya yang tersisa bersama Ita, yang kondisinya semakin aneh, berusaha mencari jalan keluar dari teror ini. Dia teringat cerita penduduk tentang ritual khusus yang harus dilakukan jika ada yang melanggar pantangan. Dengan memberanikan diri, Maya mencari petunjuk di sekitar area pendakian. Dia menemukan altar tua yang sepertinya menjadi tempat pemujaan. Di sana, dia bertemu sosok pawang gunung yang memberitahu bahwa untuk menyelamatkan teman-temannya, dia harus mengembalikan bunga yang dipetik Ita ke tempat asalnya sebelum matahari terbit. Perjuangan Maya tidaklah mudah. Dia harus melewati jalan berkelok yang dipenuhi kabut tebal, menghindari berbagai penampakan mengerikan, dan melawan rasa takutnya sendiri. Beberapa kali dia hampir menyerah karena putus asa, tapi tekadnya untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya lebih kuat. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan menegangkan, Maya berhasil menemukan lokasi di mana bunga itu dipetik. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan kembali bunga tersebut tepat saat fajar mulai menyingsing. Seketika itu, kabut tebal yang menyelimuti gunung perlahan menghilang. Teman-temannya yang hilang ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di berbagai lokasi. Ita pun kembali normal, meski tidak ingat apa yang terjadi padanya. Mereka semua selamat, tapi kejadian mengerikan itu menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati alam dan mematuhi kearifan lokal. Nah teman-teman, begitulah kisah horor dari Gunung Gede yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.